Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gevia Ramsya dengan NIM 152.111.153.057. Di sini saya akan menjelaskan untuk UAS Keamanan Informasi Praktikum, Keamanan Informasi dengan Lab 27.2.14. Lab ini mempunyai judul yaitu mengisolasi host yang disusupi menggunakan 5 tuple. Lab ini mempunyai tujuan yaitu meninjau log yang dikumpulkan selama eksploitasi kerentanan yang terdokumentasi untuk menentukan host dan file yang disusupi. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang pertama, mereview peringatan di skill, lalu bagian yang kedua, pivot ke Wireshark, lalu yang ketiga itu pivot ke Kibana. Lab ini mempunyai background atau skenario yaitu 5 tuple digunakan oleh administrator TI untuk mengidentifikasi persyaratan untuk menciptakan lingkungan jaringan yang operasional dan aman. Komponen dari 5 tuple termasuk alamat IP sumber dan nomor port, alamat IP tujuan dan nomor port, dan protokol yang digunakan dalam muatan data. Ini adalah bidang protokol dari header paket IP. Sumber daya yang dibutuhkan pada lab ini yaitu keamanan mesin virtual onion dengan instruksi yang bagian pertama yaitu meninjau alerts di skill. Langkah pertama yaitu luncurkan security onion FM dan masuk dengan username analis serta password CyberOps. Lalu kita tunggu. Langkah selanjutnya yaitu buka skill dengan username-nya sama seperti tadi yaitu analis dan passwordnya CyberOps. Lalu langkah selanjutnya yaitu pilih kotak yang ditampil. Belum. Langkah selanjutnya yaitu klik pilih semua dan klik start skill. Oke. Lalu langkah selanjutnya pilih kotak centang, tampilkan data paket, dan tampilkan aturan. Kita centang untuk melihat setiap peringatan secara lebih mendetail. Lalu klik kanan pada alert 5.1 yang ini, alert ID 5.1, kita klik kanan. Lalu klik transkrip. Oke, akan muncul seperti ini. Kita disuruh untuk meninjau transkrip untuk langsiran, yang mana transkrip ini menampilkan transaksi antara aktor ancaman, sumber atau SRC, dan target atau DST selama serangan. Aktor ancaman mengeksekusi perintah Linux pada target. Lalu pertanyaannya adalah jenis transaksi apa yang terjadi antara klien dan server dalam serangan ini. Jenis transaksi yang terjadi adalah penyerang dari 209.165.201.17 memperoleh akses root ke 209.165.200.235. Penyerang mulai menelusuri sistem file, menyalin file shadow, dan mengedit etc shadow dan etc password. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu pivot ke Wireshark. Kita close dulu transkripnya. Langkahnya adalah pilih lansiran yang memberi Anda transkrip dari langkah selanjutnya. Oke, yang ini. Lalu klik kanan alert ID 5.1 sama seperti tadi dan pilih Wireshark. Kita klik yang Wireshark.
Oke, akan muncul seperti ini sama seperti di modul. Lalu langkah selanjutnya yaitu untuk melihat semua paket yang disusun dalam percakapan TCP, klik kanan salah satu paket dan pilih ikuti. Kita klik salah satu paketnya. Klik kanan dan follow, lalu klik TCP stream. Nah, akan muncul seperti ini sama seperti di modul. Lalu pertanyaannya adalah apa yang Anda amati? Apa yang ditunjukkan oleh warna teks merah dan biru? Oke, setelah saya amati, yang ditunjukkan oleh eh, layar ini adalah aliran TCP menunjukkan transaksi antara aktor ancaman yang ditampilkan dalam teks merah. Jadi yang warna merah ini adalah sebuah ancaman dan teks biru ini adalah sebuah target. Informasi dari aliran TCP sama seperti di transkrip. Nama host target adalah uh, Metasploit Table dan alamat IP-nya yaitu 209.165.200.255. Oke. Pertanyaan berikutnya yaitu penyerang mengeluarkan perintah WUAMI pada target. Ini perintahnya. Apa yang ditunjukkan di sini tentang peran penyerang di komputer target? Jawabannya adalah penyerang memiliki hak akses root penuh pada komputer target karena dia mengeluarkan perintah WUAMI. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu scroll ke TCP stream jenis data apa yang telah dibaca oleh pelaku ancaman. Jawabannya adalah informasi akun pengguna. Lalu kita lanjut ke part yang terakhir yaitu pivot ke Kibana. Kita close dulu untuk workshop-nya. Langkah-langkahnya adalah kembali ke sigil, lalu klik kanan pada ini, kita klik kanan, lalu pilih Kibana IP lookup dan SCRIP, kita klik, lalu kita masukkan security unionnya analis, dan passwordnya CyberOps. Kita tunggu. Langkah selanjutnya yaitu kita mengubah rentang waktunya, kan ini awalnya 24 jam, kita rubah jadi dari Juni tanggal 1 ke Juni tanggal 30, 2020. Oh, oke, langkah selanjutnya yaitu eh, dalam hasil yang ditampilkan ada daftar tipe data yang berbeda. Anda diberitahu bahwa file rahasia TXT tidak lagi dapat diakses, disensor, dan layanan bagian data FTP seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kami akan menentukan FTP digunakan untuk mencuri file. Mari memfilter Blue FTP
Arahkan kursor ke ruang kosong di sebelah jumlah tipe data Pro FTP. Yang ini. Oke. Lalu pilih plus ke filter hanya untuk lalu lintas terkait FTP. Kita klik plus. Kita tunggu. Lalu kita gulir ke bawah. Lalu ada dua entry terdaftar. Apa alamat IP sumber dan tujuan, serta nomor port untuk lalu lintas FTP. Di sini munculnya lumayan banyak, yaitu ada alamat IP dengan 209.165.200.227 dengan tujuan port yaitu sumber port yaitu 56194, destination IP-nya 209.165.200.235 dan tujuan portnya itu 80. Baik, sekian penjelasan dari lab 27.2.14. Kita lanjut untuk menjelaskan lab 27.2.15. Baik, kita close dulu. Kita kembali ke bentar. Kita kembali ke Security Union. Baik, pada lab 27.2.15 mempunyai judul yaitu menginvestigasi eksploitasi malware. Lab ini mempunyai tujuan yaitu ada 4 bagian, yaitu yang pertama menggunakan Kibana untuk mempelajari eksploitasi malware, lalu menyelidiki eksploitasi dengan skill, lalu menggunakan Wireshark untuk menyelidiki serangan, dan yang terakhir yaitu memeriksa exploit artifacts. Lab ini mempunyai background atau skenario yaitu Anda telah memutuskan untuk mewawancari pekerjaan di perusahaan menengah sebagai analis keamanan cyber di tingkat 1. Anda telah diminta untuk mendemonstrasikan kemampuan Anda untuk menentukan dengan tepat rincian serangan di mana komputer disusupi. Tujuan Anda adalah menjawab serangkaian pertanyaan menggunakan skill Kibana dan Wireshark di Security Onion. Dengan sumber daya yang dibutuhkan yaitu keamanan mesin virtual Onion dan akses internet. Dengan instruksi part pertama yaitu menggunakan
Kibana untuk mempelajari eksploitasi malware. Langkah pertama yaitu login ke Security Union dengan kata sandi sama seperti tadi, yaitu username analyst dan kata sandi CyberOps, lalu membuka Kibana. Kita buka Kibana. Kita masukkan username-nya. Dan kita atur waktunya untuk 27, untuk Januari tanggal 27 sampai 27. Oke, 2017. Oke, kita sudah selesai. Kita close. Oke, karena di Kibana saya tidak muncul, maka saya akan mempelajari dari modul saja. Setelah langkah tadi dilakukan, langkah selanjutnya yaitu kita mempersempit rentang waktu kan sudah, lalu kita membuka dashboard utama dan buka dashboard NIDS. Kita klik, lalu perbesar untuk meninjau lebih lanjut rentang waktunya. Lalu klik titik pertama pada garis waktu untuk memfilter peristiwa pertama saja. Sekarang kita lihat detailnya, lalu kita melihat waktunya, lalu pertanyaannya adalah jam berapa serta tanggal berapa peringatan NIDS pertama kali terdeteksi di Kibana. Sesuai modul yaitu Januari tangal 27 tahun 2017 dengan spesifikasi waktu 22 jam lebih 54 menit lebih 43 detik. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa alamat IP sumber dalam peringatan itu? Alamat IP sumber yaitu 172.16.4.193. Berikutnya yaitu apa alamat IP tujuan dalam peringatan itu? Alamat IP tujuan yaitu 194.87.234.129. Lalu destination port di dalam peringatan itu apa, terus layanannya apa? Destination portnya 80 dan layanannya adalah HTTP. Lalu apa klasifikasi peringatannya? Adalah Trojan Activity. Lalu apa nama negara tujuannya, yaitu Rusia. Langkah selanjutnya yaitu di web browser komputer yang dapat terhubung ke internet, buka tautan yang disediakan di signature info pada peringatan. Pertanyaannya adalah apa malware family untuk event ini? Malware family-nya yaitu exploit kit RIJ. Lalu apa tingkat keparahan eksploitasi? Tingkat keparahannya di signature severity. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu apa itu eksploitasi kit atau EK? Itu adalah komputer dengan malware. Lalu pada step 3, langkahnya yaitu klik alert ID. Dan pertanyaannya yaitu apa website yang digunakan user untuk menindaklanjuti
yang disambungkan oleh pengguna. Websitenya yaitu www.homeimprovement.com. Apa URL yang digunakan untuk yang dirujuk oleh browser kepada pengguna? URL-nya yaitu ty.benme.com. Apa jenis konten yang diminta oleh host sumber dari tbenme.com? Mengapa ini bisa terjadi? Masalah jawabannya adalah konten ditampilkan sebagai gzip dan mungkin file malware yang telah diminta untuk diunduh, dan mungkin file malware karena dikompresi, isi file disamarkan, tidak mudah untuk melihat apa yang di dalam file. Lalu langkah selanjutnya itu menutup CapMe di browser tab. Lalu dari bagian atas ini DS Alert, Dashboard, klik entry HTTP yang terletak di bawah judul Zik Hunting. Lalu di dashboard HTTP, verifikasi bahwa rentang waktu absolut Anda mencakup tanggal 27 bulan Januari 2017 hingga tanggal 1 hingga tanggal 27 bulan 1 tahun 2017. Lalu gulir ke bawah ke bagian HTTP. Pertanyaan adalah apa sajakah situs website yang terdaftar? Ada beberapa situs website yang terdaftar sama seperti yang kita lihat di layar, yaitu ada www.bing.com, ada homeimprovement.com, ada tiu.benme.com, ada api.blockcheaper.com, dan lain-lain. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, manakah dari situs berikut yang mengeksploitasi campaign? Jawabannya adalah ada homeimprovement.com, ada tiubenme.com, ada spotsbill.com, dan lain-lain. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa HTTP jenis meme yang tercantum di tag cloud? Ada image_.jpg, ada textplain, ada teks HTML, dan lain-lain. Lalu pada part 2 yaitu menginvestigasi peringatan di Segil. Langkahnya ada berikut ini. Lalu pertanyaannya adalah, selain menyebut serangan itu sebagai, pertanyaan berikutnya adalah, menurut pesan acara di Sigil eksploitasi EK, apa yang terlibat di serangan ini? Yang terlibat adalah RIG, EK exploit. Lalu selain itu, informasi apa lagi yang diberikan terkait jenis dan nama malware yang terlibat? Ada ransom dan cyber. Baik, sekian penjelasan saya untuk lab 27.2.15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.